Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahrul Rizky Kurniawan. Saya dari jurusan Fisika, Fakultas MIPA. Diskusi kelompok merupakan salah satu metode perkuliahan yang seringkali digunakan oleh Bapak Ibu dosen dalam perkuliahan baik itu secara luring maupun secara daring. Lalu bagaimana cara menerapkan sistem perkuliahan daring dengan menggunakan kelompok diskusi? Berikut ini adalah caranya. Yang pertama, Bapak Ibu perlu menentukan terlebih dahulu kelompok diskusinya. Pada si pejar ini, Bapak Ibu dapat klik pada bagian user, kemudian dapat dipilih group. Di sini nanti akan ditampilkan grup yang ada di dalam mata kuliah ini. Namun jika belum, maka tampilannya akan kosong seperti ini. Yang akan sangat membantu adalah Bapak Ibu disediakan 3 pilihan, yaitu create group, auto create, atau import. Yang lebih mudah adalah dengan auto create, karena ini akan membantu kita dalam membuat kelompok secara otomatis. Bapak Ibu dapat mengatur penamaan kelompoknya, misalkan grup A, B, itu akan dibuat secara otomatis. Kemudian ada 2 opsi dalam penentuan pembuatan kelompok. Yang pertama berdasarkan jumlah kelompok, dan yang kedua berdasarkan jumlah anggota. Di sini misalkan saya ingin membagi kelas ini ke dalam 5 kelompok diskusi. Maka pada bagian group or member count di sini saya ketikkan 5. Pada pengaturan anggota grup atau group member, di sini Bapak Ibu dapat memilih siapa yang menjadi member, apakah hanya student atau ada teacher. Tapi sebaiknya student saja. Kemudian Bapak Ibu dapat menentukan apakah mau dibagi secara random, alphabetic by first name, last name, or ID number. Silakan Bapak Ibu pilih cara yang Bapak Ibu inginkan. Di sini saya akan menggunakan secara random. Jika sudah, sebelum submit, Bapak Ibu bisa melihat terlebih dahulu seperti apa kira-kira pembagian kelompok yang akan dibentuk dengan cara klik preview. Maka pada bagian bawah ini akan ada preview dari grup yang akan dibentuk. Di sini ada grupnya, karena tadi saya inginkan 5 grup, maka ini ada grup A, B, C, D, dan ini adalah membernya. Pada bagian kanan ada jumlah anggota, namun ternyata ada WS Yakat ini yang ikutan masuk ke dalam kelompok diskusi. Tidak apa-apa, nanti bisa kita remove atau dibiarkan juga boleh. Jika sudah yakin dengan kelompok ini, maka Bapak Ibu bisa klik submit. Sehingga tampilannya akan seperti ini. Bapak Ibu dapat melihat grup A, membernya siapa, anggotanya, dan grup B, dan seterusnya. Misalkan tadi kita ingin menghapus WS Yakat dari grup, maka kita dapat cari. Di sini ada WS Yakat, maka dapat kita remove dengan cara remove. Selanjutnya pada bagian ini adalah anggota dari kelompok D, grup D. Kemudian ada WS Yakat, ini akan kita remove, kita dapat klik remove. Jika kita ingin menambahkan anggota di dalam grup ini, Bapak Ibu dapat memilih daftar nama yang ada di sini, pilih salah satu, misalkan Kama. Ini dapat Bapak Ibu klik add.
sehingga akan bergabung ke dalam grup D. Jika sudah, Bapak Ibu dapat kembali dengan klik back to group. Maka sekarang mahasiswa yang ada di si Pejar kelas ini telah terbagi menjadi 5 kelompok. Kelompok ini dapat Bapak Ibu manfaatkan misalkan pada saat membagi atau membuat forum diskusi. Misalkan pada pertemuan ketiga ini, saya ingin membuat forum diskusi untuk masing-masing kelompok. Maka di sini dapat saya klik Add an Activity, kemudian saya pilih forum. Misalkan di sini saya beri nama. Jadi mahasiswa kelompok A ini dapat berdiskusi di dalam grup si Pejar, sehingga kita sebagai teacher dapat memantau siapa saja yang aktif, siapa saja yang pasif melalui forum yang ada di si Pejar ini. Misalkan seperti ini. Sama seperti membuat forum diskusi pada umumnya, namun ada langkah tambahan yaitu restrict access. Karena saya inginnya forum ini hanya untuk grup A, maka saya tambahkan add restriction. Kemudian Bapak Ibu bisa pilih grup, sehingga di sini pembatasannya telah aktif. Selanjutnya tinggal memilih grup mana yang bisa akses. Jadi hanya grup A yang dapat mengakses forum diskusi ini. Jika sudah, save and return to course. Maka pada pertemuan 3 akan ditambah satu forum diskusi, yaitu forum diskusi untuk kelompok A. Dan hanya bisa dapat diakses oleh kelompok A. Untuk langkah berikutnya, jika Bapak Ibu ingin menambahkan forum diskusi untuk kelompok B, C, D, dan E, Bapak Ibu dapat manfaatkan cara yang sama. Baiklah, itu saja panduan dari saya dalam pembuatan grup dan pemanfaatannya di si Pejar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.